Perkenalkan, nama saya Iketut Wenten SEMM. Saya sejak tahun 2016 sebagai dosen tetap di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Saya salah satu pengampu mata kuliah analisa laporan keuangan. Kemudian pada kesempatan ini saya akan menyampaikan gambaran tentang mata kuliah analisa laporan keuangan. Mata kuliah analisa laporan keuangan ini merupakan mata kuliah lanjutan yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester 7 atau semester 8 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah analisa laporan keuangan ini akan membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk menghitung, membaca, memahami, mengevaluasi, dan menganalisis laporan keuangan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang rasional dan berbasis data keuangan. Pengalaman kerja saya selama 30 tahun di bidang perbankan, terutama tentang menganalisis laporan keuangan, khususnya analisis perkreditan. Maka dengan demikian, proses pembelajaran yang akan saya gunakan adalah pendekatan student centered learning yang akan mengintegrasikan teori dan praktek. Referensi yang akan saya gunakan di dalam pembelajaran mata kuliah analisis laporan keuangan ini yaitu satu akan menggunakan Brigham, E.F. dan Houston. Yang kedua menggunakan karangan J.F. Munawir dan bukunya Harry. Selanjutnya saya akan membahas mengenai beberapa hal mata kuliah analisa laporan keuangan. Yang pertama, capaian pembelajaran mata kuliah atau sering disebut dengan CPMK. Dalam CPMK mata kuliah ini, mahasiswa mampu membuat perhitungan kinerja keuangan dan menyusun serta menginterpretasikan hasil analisis laporan keuangan suatu perusahaan. Kemudian yang kedua, sistem pembelajaran dalam mata kuliah analisa laporan keuangan ini dilakukan secara tatap muka dan e-learning atau online. Kemudian yang ketiga, metode pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah analisis laporan keuangan ini dilakukan dengan ceramah di kelas atau di online, kemudian diskusi dan latihan soal. Kemudian yang keempat adalah kriteria penilaian. Kriteria penilaian ini sebagai evaluasi pembelajaran dari mahasiswa, di mana akan diberikan beberapa kriteria untuk nilai A itu nilai numeriknya adalah 81 sampai 100 dengan nilai bobot 4. Ini sangat baik. Kemudian B 71 sampai dengan 80 dengan nilai bobot 3 baik, dan C 61 sampai dengan 70 itu dengan bobot 2 itu predikat cukup, dan D 51 sampai 60 ini bobotnya adalah 1 dengan predikat kurang, dan yang terakhir adalah nilai E 0 sampai dengan 39 itu nilai bobotnya ada 0, sangat kurang baik. Kemudian yang kelima, evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan menilai 4 aspek. Apa saja? Yang pertama itu adalah aspek kehadiran memiliki bobot 10%.
Mahasiswa dengan tingkat kehadiran kurang dari 75% akan secara otomatis mendapatkan nilai D. Kemudian yang kedua, tugas terstruktur. Baik itu adalah tugas individu maupun tugas kelompok dengan bobot 20%. Yang ketiga, ujian tengah semester atau UTS memiliki bobot 30%. Kemudian yang keempat adalah ujian akhir semester dengan bobot 40%. Selanjutnya, ruang lingkup daripada mata kuliah analisa laporan keuangan ini akan dibahas mencakup aspek teoritis, kemudian praktis dari analisa laporan keuangan. Adapun topik-topik utama yang akan dibahas sesuai dengan rencana pembelajaran semester ini meliputi satu adalah laporan keuangan, kemudian yang kedua jenis dan komponen laporan keuangan, yang ketiga analisa laporan keuangan, yang keempat analisis perbandingan laporan keuangan, yang kelima analisis laporan keuangan common size, kemudian yang keenam analisis rasio keuangan, yang ketujuh analisis rasio likuiditas, yang kedelapan analisis rasio solvabilitas, yang kesembilan analisis rasio aktivitas, yang kesepuluh analisis rasio profitabilitas, yang kesebelas analisis rasio nilai pasar, kemudian yang ke-12 analisis rasio keuangan bank, yang ke-13 analisis rasio sumber dan penggunaan modal kerja, yang ke-14 analisis perkreditan, kemudian yang ke-15 analisis sumber dan penggunaan kas, kemudian yang ke-16 analisis laba kotor, yang ke-17 analisis titik impas atau break even point, dan yang terakhir analisis laporan keuangan studi kasus pada perusahaan terbuka. Kemudian dalam proses pembelajaran ini, evaluasi yang akan dilakukan melalui tugas individu, kemudian kuis, yang selanjutnya adalah ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester, dan proyek analisis laporan keuangan perusahaan terbuka sebagai luaran daripada mata kuliah analisa laporan keuangan. Pembelajaran juga didukung dengan penggunaan Learning Management System atau LMS sebagai media pengayaan materi dan forum diskusi daring. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pembelajaran di kelas mengenai mata kuliah analisis rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar ini tentu saudara nggak pernah dengar rasio nilai pasar? Pernah dengar? Kenapa? Apa rasio nilai pasar? Pak, apa sih rasio nilai pasar? Mohon maaf Pak, saya masih kurang analisis. Lu baca modulnya. Iya Pak. Nanti biasakan kalau mau tanyaan, mampu untuk menjelaskan. Jadi minimal ada gambaran lah begini, ya. Baik. Nah, siapa yang tahu nilai pasar? Siapa namanya? Nama saya Ihamdiu. Apa? Rasio nilai pasar itu adalah alat yang digunakan untuk melihat apakah harga saham suatu perusahaan tergolong mahal atau murah. Dari apa yang dibahas di sini, rasio nilai pasar ini adalah rasio untuk membandingkan harga saham perusahaan dengan kinerja keuangannya seperti apa. Satu laba, kita kan lihat berapa sih laba yang dihasilkan, kalau diistilahkan earning laba bersih ya. Kemudian nilai buku sahamnya
book value bagi bahasa Inggrisnya. Kemudian dividen. Dividen untuk apa Pak? Kalau dividen, investor akan lebih cenderung mencari perusahaan yang memiliki pembagian dividennya tinggi. Kalau dividennya tinggi ini dari mana kita bisa lihat? Dari laba yang dihasilkan. Itu dia. Terhadap pendapatan. Pendapatan di sini adalah price to earning. Perusahaan dengan nilai buku atau book value price-nya daripada perusahaan tersebut. Jadi itu yang dilihat oleh menurut yang Trinket dan Houston. Kemudian kita akan lihat kalau dilihat dari tujuan, apa sih tujuan daripada rasio nilai pasar ini? Masing-masing daripada tujuan rasio ini tergantung. Kalau itu adalah price earning ratio yang kita mau lihat, untuk apa price earning ratio ini? Price earning ratio ini artinya harga saham daripada perusahaan. Jadi rasio yang pertama adalah earning per share. Jadi salah satu alat ukur yang digunakan oleh investor untuk melihat berapa earning per share daripada satu perusahaan yang sudah dipanggil. Dan di sini dikatakan bahwa rasio yang menunjukkan seberapa besar laba bersih perusahaan yang dihasilkan per lembar saham biasa. Jadi ini khusus untuk saham biasa, tidak ada hubungannya dengan saham istimewa. Kalau misalnya dengan rumus EPS ini, laba bersih dibagi jumlah saham biasa yang beredar, bukan ada saham yang istimewa dan masukkan di sini. Ya, jadi dikeluarkan baru pasti menggunakan saham biasa. Nah, di sini dikatakan bahwa semakin tinggi nilai earning per share, artinya laba per saham, maka semakin besar keuntungan yang diterima oleh pemegang saham atau investor. EPS juga digunakan sebagai dasar untuk pembagian dividen dan bisa mempengaruhi harga saham di masa depan. Kok bisa Pak? Earning per share. Kalau perusahaan menghasilkan laba yang semakin tinggi, maka laba per sahamnya tentu akan semakin tinggi. Investor akan tertarik untuk menanamkan dananya, menginvestasikan dananya pada perusahaan ini. Karena apa? Mereka berharap dengan laba yang semakin tinggi, tentu dia akan mendapatkan dividen yang semakin tinggi, dividen per sahamnya. Kemudian dengan laba per saham, pengaruhnya pasti akan ke dividen per saham. Dampak secara keseluruhannya apa? Dengan laba yang semakin tinggi atau laba per saham semakin tinggi, dividen yang dibagikan semakin tinggi, banyak investor yang berburu untuk membeli saham ini, maka harga saham perusahaan akan semakin naik. Sebaliknya, kalau misalnya harganya laba yang dihasilkan ya semakin rendah, semakin turun terus. Seperti ada beberapa perusahaan yang mengalami kecenderungan menurun. Investor berpikir untuk membeli saham tersebut. Kenapa? Ya kalau sahamnya kalau laba per sahamnya aja turun terus, bagaimana mudah dapat pembagian dividen? Yang ada mungkin terus. Sehingga apa yang terjadi? Banyak investor yang tidak tertarik untuk menginvestasikan dananya. Nah, harga sahamnya akan juga terjadi penurunan. Nah, itu yang terjadi. Kita akan lihat ini berikutnya, price earning ratio, artinya harga pasar per lembar saham dengan pendapatan per lembar saham. Jadi harga yang ada di BI, harga saham perusahaan ini dibagi dengan pendapatan per lembar saham tadi, itu berapa ininya. Nah, price earning ratio ini menunjukkan bahwa seberapa besar harga saham dibandingkan laba per lembar saham yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan kata lain, menggambarkan seberapa banyak investor bersedia membayar untuk setiap rupiah laba yang diperoleh perusahaan.
Investor biasanya menggunakan rasio ini untuk menilai potensi pertumbuhan laba perusahaan di masa depan. Jadi menjadikan ini hal itu untuk depan seperti apa ini. Jika perusahaan diperkirakan tumbuh besar, PL-nya cenderung tinggi. Jadi kalau dia tumbuh besar, pasti PL-nya tinggi. Sebaliknya, jika pertumbuhannya lambat, PL-nya rendah. Kok bisa Pak? Kok PL-nya cenderung tinggi kalau tumbuh besar? Padahal kalau dilihat dari rumusnya kan, harga pasar per lembar saham dibagi dengan perdapakan per lembar saham. Artinya apa? Kalau harga sahamnya naik terus, itu maksudnya. Berarti prospek perusahaan ini bagus dong. Bagi investor yang tertarik untuk investasi membeli saham ini. Itu maksudnya. Tetapi kalau harga sahamnya turun terus, ada sesuatu di perusahaan ini. Apakah karena memang prospek perusahaan ini kurang bagus, sehingga kalau diminati oleh usaha itu yang menyebabkan harga saham yang semakin turun akan berdampak terhadap PER yang ia sekat semakin rendah. Itu. Kemudian kita akan lihat dari apa namanya hasil perhitungan PER-nya ini. Kalau dilihat dari laporan 2023, closing price-nya 29 Desember, PER-nya ini 4,6 kali. Jadi kalau menghasilkan PER 4,6 kali ini, berarti investor membayar kali lebih dari laba per saham. Lumayan deh. Investor berani, artinya dengan dia membeli saham seharga berapa, kemudian dia bayar 4 kali. Itu maksudnya. Berarti 4 kali lebih. Kalau investor sudah berani membayar mahal kali ini, berarti harga sahamnya akan naik terus. Angka ini tergolong rendah. Dibilang angka ini tergolong rendah, 4 kali aja dianggap rendah. Menunjukkan saham bisa saja masih murah atau under value, tergantung tadi nilai bumbunya. Atau pasar menilai proses pemulihan berbantas. Kan membantu investor menilai apakah saham yang layak dibeli atau sudah terlalu mahal. Nah nanti kita akan lihat kalau terlalu tinggi namanya. Kemudian kalau kita lihat dari apa namanya, nah ini market to book value, salah satu alat ukur yang digunakan oleh investor untuk melihat apakah rasio ini menunjukkan sebesar nilai pasar perusahaan dibandingkan dengan nilai yang ditanamkan oleh pemilik. Jadi nilai buku itu berapa sih saham yang beredar, berapa saham yang disetor, kemudian berapa jumlah sahamnya, berapa rupiah sahamnya. Jadi nilai saham dibagi apa namanya, nilai saham keseluruhan rupiah dibagi dengan jumlah saham beredar dapat permukaan sahamnya. Nah, semakin tinggi rasio ini, semakin besar kekayaan yang dinikmati oleh pemilik. Jika harga pasar saham lebih rendah dari nilai bukunya, jika harga saham lebih rendah dari nilai bukunya, itu menunjukkan bahwa investor menilai perusahaan kurang potensial. Benar nggak? Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kekayaan yang dimiliki oleh pemilik. Sebaliknya, jika harga pasar saham lebih rendah dari nilai bukunya, itu bisa menunjukkan bahwa investor menilai perusahaan tersebut kurang potensial. Prospek yang kurang. Kalau nilai harga sahamnya lebih rendah. Kemudian sebaliknya, kita harga saham lebih tinggi dari nilai bukunya, itu menunjukkan bahwa investor optimis bahwa perusahaan ini memiliki MMP yang bagus. Ini MMP ini, harga pasar dibagi nilai buku. Artinya kan semakin tinggi nilai harga pasar, kan harusnya MMP semakin tinggi, tapi prospeknya semakin bagus. Nah, kita akan lihat contoh perhitungannya ini. PBB sama dengan harga pasar per lembar saham dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Kemudian sebelum dapat BVPS-nya ini, book value per sahamnya ini harus dihitung dulu berapa modal disetor, berapa jumlah saham beredar. Setelah dapat BVPS ini,
baru dapat nilai buku penukaran saham. Kalau harga saham pasar pelembar kita dapatkan dari bursa, berapa harga saham pada saat akhir tahun. Nah, ini BP cara menghitung. Nah, kalian kalau mau menggunakan rumus ini hati-hati ya di dalam kalau riset skripsi. Nah, BVMDL ini jumlah equity dibagi dengan jumlah sahamnya dapatlah 1.862 rupiah. Nah, itu yang pandangannya untuk melihat ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Perkenalkan, nama saya Latif Abdullah. Saya ingin bertanya Pak terkait yang price to book value tadi. Ya. Jika price to book value-nya lebih dari 1, itu menandakan perusahaan bagaimana itu ya Pak? Terima kasih. Ada yang bisa bantu menjelaskan apa yang ditanya sama Latif? Kalau tidak, saya akan coba jelaskan kembali. Tadi MBV, market book value. Kalau dilihat dari rumusnya harga pasar dibagi dengan nilai buku. Kalau harga pasarnya tinggi, lebih tinggi daripada nilai buku, berarti saham ini di atas nilai bukunya, berarti over value. Artinya nilai MBV lebih besar daripada 1 menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki prospek yang sangat baik atau yang lebih baik dibandingkan dengan kalau MBV di bawah 1. Artinya apa? Kalau MBV ini di bawah 1 berarti nilai bukunya yang lebih besar dibandingkan dengan harga pasar. Kalau nilai buku lebih besar daripada nilai harga pasar saham, berarti ada di under value. Kalau saham berada di under value, prospeknya kurang menarik buat investor. Sehingga investor kalau mau membeli saham bursa ini pasti akan mencari nilai MBV-nya atau market book value-nya yang di atas 1. Kalau misalnya terus, berarti prospek perusahaan ini semakin tinggi, semakin baik. Nah, itu sama L tadi, itu hanya tadi. Jadi yang tadi saya tadi saya jelaskan, ada yang lain. Silakan, apa? Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Mu'tazidin Auli. Tadi saya kurang jelas terkait rasio earning per share. Tadi Bapak kan sudah jelaskan bahwa rasio earning per share itu tujuannya untuk mengukur berapa laba bersih yang diperoleh owner sahamnya. Nah, saya masih kurang jelas tadi kalau earning per share ini nilainya semakin tinggi, dampaknya bagi perusahaan sama investor itu apa ya Pak? Earning per share ya. Kita coba lihat earning per share dari depan. Earning per share ya. Ini ya. Earning per share ini kalau dilihat dari untuk mengukur harga saham terhadap laba bersih ya. Laba bersih per saham. Earning per share apa price ku? Earning per share. Earning per share. Pertanyaannya earning per share ya. Perusahaan dulu ya. Earning per share. Mengukur laba bersih yang diperoleh per lembar saham. Ini kalau dilihat dari rumusnya ya, earning per share laba bersih atau net profit dibagi dengan jumlah saham beredar. Ya, contoh tadi ada berapa namanya, kurang lebih 21 triliun berapa? Kita lihat. Nah, ini laba yang dihasilkan adalah sebesar 11,4 laba yang dihasilkan pada perusahaan ini 6 triliun 105 miliar rupiah dibagi dengan jumlah saham beredar 11,4
miliar 452 juta menghasilkan earning per share 532 rupiah. Artinya laba per sahamnya dia itu adalah senilai 532 laba per sahamnya. Kalau labanya semakin tinggi dihasilkan perusahaan, maka EPS-nya akan semakin tinggi. Artinya apa? Investor akan mencari perusahaan yang menghasilkan laba semakin tinggi. Kalau kenapa begitu? Mengharapkan pembagian dividen. Karena hubungannya dengan dividen. Kalau misalnya saya punya saham 1.000 lembar, kemudian saya dapat dividen 1.000 lembar kali 532, berarti 532.000 saya dapat dividen. Itu kalau kecilnya kan 1.000 lembar, kalau 1 juta 532 juta. Artinya investor akan mengharapkan dividen yang semakin tinggi karena laba yang dihasilkan semakin tinggi. EPS yang semakin tinggi, dividen yang diperoleh akan semakin tinggi. Ini ada ini lagi. Baik Pak, sudah cukup. Sudah cukup Ya. Nah, itu yang dapat saya jelaskan pada pertemuan hari ini. Kemudian untuk tugas nanti ada tugas personal untuk mengerjakan beberapa pertanyaan. Silakan nanti kita bahas di pertemuan berikutnya minggu depan. Lalu tugas kelompok yang keluaran itu dalam bentuk form yang bisa dikumpulkan nanti berdasarkan UAS menjelang masuk. Itu saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang ingin saya sampaikan sama mahasiswa, ini sudah semester akhir ya, harus tetap semangat di dalam menimba ilmu. Jangan pernah menyerah. Ya, tetap semangat kejar skripsi sampai selesai. Target skripsi 2-3 bulan selesai lulus itu. Jangan punya target, nanti lepaskan biar cepat selesai, cepat keluar dari sini jadi karyawan. Meniti kalian berperusahaan. Ya, saya berharap semua sukses seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Mas.